Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat dengan Buletin Jawa Timur. Untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2020 bersama saya Bram Abidin MZ. Sahabat, asuh, asih dan asah adalah kebutuhan dasar yang harus diberikan orang tua kepada anak asuh. Hal ini disinggung dari talk show di Radio Suara Lumajang. Dari Suara Lumajang FM, Bobby Wijayanto melaporkan. Proses tumbuh kembang anak harus dipastikan optimal dengan memberikan pola asuh, ASI dan ASA yang baik oleh orang tua kepada anak. Hal itu disampaikan Nyonya Musfarina Torik, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, PPT PPA Kabupaten Lumajang, saat talk show di Radio Suara Lumajang. Lingfarin, sapaan akrab Ketua PPT PPA, menjelaskan bahwa dalam proses keluarga berencana, bukan hanya sekedar memastikan menentukan berapa jumlah anak yang harus dimiliki dalam satu keluarga, namun juga harus dipastikan bagaimana tumbuh kembang anak menjadi generasi yang berkualitas. Sementara itu, Dr. Rosida, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang menjelaskan bahwa saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN memiliki tagline baru yang dulunya 2 anak cukup berubah menjadi berencana itu keren. Tema tersebut dianggap sebagai suatu yang patut disampaikan kepada kawula muda agar mereka memiliki perencanaan yang matang sebelum memulai untuk menikah. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Bakti Sosial Tim Penggerak PKK Dharma Wanita Kabupaten Pasuruan dan beberapa pihak terkait adalah sebagai bentuk kepedulian kepada warga terdampak virus COVID-19. Berikut laporan Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Tim Penggerak PKK Dharma Wanita Persatuan DWP Perwosi Persatuan Wanita Olahraga Bank Jatim dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan menggelar bakti sosial Selasa 23 Juni 2020 kemarin. Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian untuk warga terdampak COVID-19 mulai dari tukang becak, tukang ojek hingga keluarga dari pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Dari pantauan di lapangan, bakti sosial ini dibagi menjadi 3 tim. Salah satunya tim pertama dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Lulis Irsad Yusuf, dengan sasaran lokasi wilayah barat seperti Balai Desa Sidogiri Kecamatan Kraton, Kantor Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Gempol. Kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, Lulis bilang total bantuan yang diberikan dalam bakti sosial kali ini sebanyak 1.550 paket sembako, snack, dan minuman. Selain itu ada juga bantuan susu dan makanan pendamping ASI untuk 320 balita yang mengalami stunting dan gizi buruk, serta 270 paket untuk anak-anak para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah PKK dan seluruh keluarga besar pemerintah Kabupaten Pasuruan, ada juga organisasi dalam hari ini PKK Dharma Wanita Perwosi dan dibantu dengan PT Bank Jatim juga dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah kita bisa membantu kondisi yang saat ini, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tujuannya adalah tentunya kita ingin ikut memberikan perhatian, membantu pemerintah memperhatikan bersama. Dalam hal ini terdampak daripada COVID-19 ini. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Masih di Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini, Bupati Tuban apresiasi UMKM yang masih eksis di masa pandemik dengan terapkan protokol kesehatan. Berikut laporan Hikmah Suroya dari Pradya Suara Tuban. Berbagai aspek kehidupan terpukul akibat mewabahnya pandemi COVID-19. Salah satunya bidang perekonomian, tidak terkecuali sektor wirausaha dan UMKM di Kabupaten Tuban. Hal tersebut disampaikan Bupati Tuban Fathul Huda saat meresmikan Kampung Tangguh Semeru di Desa Sugihan, Jatirogo, Rabu 24 Juni 2020. Bupati memberikan apresiasi kepada sejumlah UMKM di Kecamatan Jatirogo yang masih tetap eksis pada masa pandemi. Operasional di tiap UMKM
kini telah menerapkan protokol kesehatan, diantaranya cuci tangan dan menggunakan masker. Pada masa pandemi COVID-19, sejumlah UMKM mengalihkan produksinya untuk ikut berperan untuk penanganan COVID-19. Di antaranya memproduksi masker maupun makanan dan minuman penambah imunitas. Kampung tangguh ini yang kita harapkan tangguh semuanya, tangguh fisiknya, tangguh ekonominya, tangguh juga di bidang-bidang keamanannya dan sebagainya. Nah, saat ini adalah yang kita harapkan utamanya tangguh fisiknya dan tangguh sosialnya. Maka dari itu kita yang biasa kerja petani, kerja terus, yang biasa dagang terus. Masyarakat juga seperti itu. Kalau tidak jualan terus-menerus, terus akhirnya kan ya habis modalnya. Kalau sudah habis, kita khawatirkan stres akhir. Maka dengan adanya Desa Tangguh ini, semua kegiatan yang sekiranya bisa diamankan, maka lakukanlah. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Hingga Mei 2020, Dinas Kesehatan Kota Blitar temukan ratusan kasus pneumonia. Berikut laporan Kirana Nisa dari Mahardika FM Blitar. Berdasarkan data bulan Januari hingga Mei 2020, Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menemukan ratusan kasus pneumonia. Langkah ini menjadi salah satu program nasional sebagai upaya deteksi dini kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran virus corona. Demikian disampaikan DC Laksmonowati, Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kota Blitar. DC mengatakan hingga Mei 2020 terdapat 414 kasus pneumonia di wilayah Kota Blitar. Secara umum, kasus pneumonia didominasi anak usia balita. Ini sesuai dengan instruksi pusat agar penemuan kasus diprioritaskan bagi balita. Langkah ini menjadi penting di tengah wabah corona karena memiliki persamaan gejala sehingga menjadi acuan deteksi dini penyebaran virus corona. Menurut DC, selama bulan Januari hingga Mei 2020 terdapat 297 kasus pneumonia yang terjadi pada usia balita, sedangkan sekitar 117 sisanya terjadi pada usia di atas 5 tahun. Diakui DC, jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu dengan periode yang sama. Tapi memang di program penemuan pneumonia ini memang diharapkan menjadi deteksi dini. Salah satunya kita ada kecurigaan ke arah klasifikasi COVID ya, karena memang secara gejala ada kesamaan ya antara COVID dengan pneumonia. Sementara itu, sobat, pneumonia merupakan infeksi yang menyerang paru-paru, menyebabkan kantong udara di paru meradang dan memekak. Seseorang yang menderita pneumonia, gejala awalnya yaitu batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan sesak nafas. Kirana Nisa, Mahardika FM. Komorbid tetap jadi penyebab kematian tertinggi pasien COVID-19 di Jawa Timur. Berikut laporan Dinding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Sahabat, dari data Gugus Tugas Nasional, persentase jumlah kematian di Jawa Timur akibat COVID-19 cukup tinggi dibandingkan provinsi lain. Dan ini menjadi perhatian serius dari Gugus Tugas Penanganan di Provinsi Jawa Timur. Ini dikatakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, saat ditemui wartawan pada Selasa siang kemarin. Menurut Khofifah, penyebab tingginya kematian adalah komorbid atau penyakit bawaan. Selain itu, tingkat tracing dari masing-masing daerah yang berbeda. Salah satunya adalah karena komorbid. Jadi tertinggi meninggal ada yang karena umur 60 tahun ke atas, kemudian komorbid terutama karena diabetes kalau di Jawa Timur. Setelah diabetes adalah hipertensi dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat kembali data dari BLC, 38 kabupaten kota tidak sama kemampuan perluasan tracingnya. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Dari Radio Suara Anjuk Landang FM Nganjuk, Agustin Merdekawati melaporkan seputar pengurukan lokasi relokasi untuk bendungan Semantok Sawahan yang direncanakan Agustus mendatang. Hasil apresial atau penafsiran harga tanah warga terdampak bendungan Semantok masih menjadi polemik. Pemkab tetap mengebut tahapan lainnya, termasuk penyiapan lahan relokasi yang pengurukannya ditargetkan mulai bulan Agustus. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nganjuk Muji Subagio mengatakan, pengurukan tanah relokasi tahap pertama diperuntukkan bagi warga di Dusun Kedung Pingit, Desa Sambikerep, Rejoso. Sementara untuk bagian selatan terlebih dahulu, total lahan yang akan digunakan untuk relokasi warga seluas 39,7 hektar. Di tahap pertama, baru lokasi relokasi di selatan Jalan Baru Nganjuk hingga Bojonegoro yang diuruk. Adapun lokasi relokasi di utara Jalan Baru akan dikerjakan di tahun depan. Sesuai perhitungan awal, pengurukan lahan relokasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan
rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan membutuhkan dana sekitar 35 miliar rupiah, namun setelah terdampak refocusing anggaran, total dana yang tersedia hanya 7 miliar rupiah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Keberadaan Kampung Tangguh membuat 3 situasi yang dihadapi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Realita FM Pamekasan, berikut laporan Kolik Maulidi. Meskipun jumlah orang terpapar pandemi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus bertambah, namun masih ada sebagian orang yang tidak percaya, terutama bagi masyarakat yang belum terpapar, bahkan menafikan keberadaan COVID-19 karena tak tampak secara kasat mata. Wakil Bupati Pamekasan Raja I mengatakan, dengan adanya Kampung Tangguh, yakni 3 hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19, diantaranya mempersiapkan ketangguhan dari diri sendiri dengan tetap menjaga imun tubuh, memakan makanan bergizi, dan tetap melakukan olahraga. Wabub Raja I menyampaikan, yang kedua adalah dengan mempersiapkan diri menghadapi situasi sosial ekonomi yang tidak terjamin stabil ke depannya. Jadi dengan adanya Kampung Tangguh ini, masyarakat yang kebutuhan ekonominya dirasa berkecukupan dapat menyisihkan sebagian kepada mereka yang membutuhkan. Karena COVID-nya pandemi sudah mendunia, maka tidak perlu kemudian kita menafikan keberadaannya. Barangkali kita yang merasa hari ini belum terpapar seakan-akan tidak ada. Kemudian yang kedua, bahwa dibentuknya Kampung Tangguh ini persiapkan diri untuk menghadapi situasi sosial ekonomi yang belum tentu menentu. Kemudian di bidang pertahanan, keamanan, kita bersama-sama pemerintah di tingkat desa, Babinkas, Mas, Pak Lurah, Babinsa, semuanya bersatu padu untuk memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang kita hadapi hari ini. Kemudian yang ketiga, Raja I menuturkan dalam bidang ketahanan dan keamanan ada Babinsa dan Babin Kamtipnas, yakni dapat memberikan pendidikan serta edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami tentang situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Dari Suara Ngawi, Komisi Pemilihan Umum Ngawi melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020. Berikut laporan Akmal Mustafa. Setelah sempat tertunda selama beberapa bulan akibat pandemi COVID-19, tahapan lanjutan Pilkada Ngawi 2020 mulai dilakukan. Kelanjutan tahapan Pilkada itu tertulis dalam surat keputusan KPU Kabupaten Ngawi nomor 140 tentang penetapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi lanjutan tahun 2020. Aman Ridho Hidayat, Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan, dalam surat keputusan KPU Kabupaten Ngawi menetapkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi lanjutan tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda. Selain itu, keputusan ini diambil oleh pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Adapun untuk tahapan pilkada, gugus tugas COVID-19 memberi saran dan masukan bahwa tahapan pilkada dapat dilanjutkan dengan syarat serta dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Memanfaatkan sistem online, pemerintah Kabupaten Banyuwangi batasi pengunjung di destinasi wisata. Dari Belambangan FM, berikut laporan Akbar Wiana. Pemkab Banyuwangi terus mematangkan skenario new normal di bidang pariwisata. Bupati Banyuwangi Abdul Aswar Anas mengatakan ke depan semua transaksi tiket pariwisata melalui sistem online. Selain transaksi di sistem online, pengunjung juga menentukan jam kunjungan. Anas mengungkapkan bahwa setiap destinasi akan ditentukan kapasitasnya, sehingga jika ada pengunjung yang akan masuk destinasi wisata namun melebihi kapasitas maka otomatis akan tertolak. Anas mengatakan kapasitas destinasi wisata akan dikurangi setengahnya dibanding masa sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Muhammad Yanwarto Bramuda menambahkan, tak hanya destinasi, atraksi wisata seni budaya juga diatur sedemikian rupa menggunakan teknologi untuk mendukung protokol kesehatan. Bahkan agar lebih menarik, Bramuda mengungkapkan bahwa nantinya pengunjung bisa memilih posisi melihat atraksi, seperti halnya bioskop, dan fasilitas itu didapatkan melalui sistem online. Akbar Wiana melaporkan. Dari Suara Kota Probolinggo, berikut laporan Stebi Yulionatan. Pemerintah Kota Probolinggo dukung pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Perencanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo diapresiasi oleh pemerintah kota. Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Sabri mengapresiasi BPS Kota Probolinggo sebagai pembina data statistik sektoral yang telah menyiapkan dan senantiasa berusaha melakukan update data dan percepatan penyajian data, terutama data-data strategis. Wali Kota bahkan menjelaskan bahwa data memberikan peranan yang luar biasa bagi perencanaan pembangunan. Bahkan ia menyitir tanggapan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya beberapa bulan yang lalu bahwa data merupakan kekayaan baru yang lebih berharga dari minyak. Wawali pun menambahkan agar Kota Probolinggo benar-benar menjadi smart city. Ketika masyarakat sudah cerdas untuk mendapatkan informasi yang benar, maka masyarakat akan mampu memfilter suatu berita, apakah itu berita bohong atau tidak. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini. Saya Bram Abidin MZ, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.